Hai, kembali lagi di channel YouTube aku. Kawan-kawan tahu dong ya bahwa bukan Indonesia saja yang terkena imbas dari pandemi, namun masih banyak lagi negara di dunia. Nah, kali ini kita membahas mengenai perekonomian Indonesia pada pandemi COVID-19, yaitu di bidang pertumbuhan ekonomi, kurs, dan inflasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang dilansir dalam kompas.com, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 yaitu sebesar 2,97%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,97%. Nah, hal ini diakibatkan oleh PSBB di mana wilayah PSBB kurang lebih 70% dari wilayah ekonomi Indonesia. Nah, namun tingkat pertumbuhan ekonomi kita ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lainnya. Nah, jadi menurut Mimi nih ya, apabila Indonesia terus menggenjot pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia sendiri, yaitu sumber daya alam ataupun kekayaan alamnya yang melimpah, di mana pada Juni akan diadakan new normal. Nah, maka diharapkan pemerintah dan masyarakat Indonesia kembali bekerja keras, namun tetap mematuhi peraturan kesehatan yang berlaku. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kurs. Dilansir pada CNBC Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tajam yaitu 1,57%. Nah, di mana sebesar 14.502 rupiah. Nah, jadi dengan pemerintah mempertimbangkan kembali membuka ekonomi secara bertahap mulai Juni atau new normal, Purchasing Managers Index Indonesia mungkin akan naik pada bulan-bulan mendatang. Nah, yang terakhir kita membahas tentang inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis indeks harga konsumen pada Mei tahun 2020 ini, di mana terjadi inflasi yaitu sebesar 0,07%, yaitu di mana 67 kota terjadi inflasi sementara 20 kota lainnya terjadi deflasi. Jadi, inflasi pada bulan Mei tahun 2020 didorong oleh pakaian dan alas kaki, kesehatan, dan transportasi. Jadi untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi, Bank Indonesia akan mencetak uang lebih banyak untuk mengatasi inflasi rendah akibat pandemi. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi masalah inflasi dengan kebijakan moneter atau fiskal yang tepat agar tingkat inflasi stabil. Sekian pembahasan kita mengenai perekonomian Indonesia pada masa pandemi ini. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye.